Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Jaminan 6A. Perkenalkan, nama saya Ahmadul Najla dengan NIM 1905-113, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Baik, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas UAS saya akan memaparkan jawaban dari soal-soal yang dosen pengampu berikan. Soal UAS 1. Apa yang dimaksud dengan asas pemisahan vertikal dan asas pemisahan horizontal di dalam UUPA? Asas pemisahan horizontal atau horizontal scaling Begensel adalah asas memisahkan tanah dan segala benda yang melekat pada tanah tersebut. Asas pemisahan vertikal adalah asas pemilikan tanah dan segala benda yang melekat padanya sebagai satu kesatuan yang tertancap menjadi satu. 2. Apa yang dimaksud dengan privilege di dalam KUH Perdata? Jelaskan dengan contoh. Hak privilege dalam pasal 1134 KUH Perdata yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Contoh beberapa hak istimewa yang diberikan yaitu berdasarkan usia, agama, bahasa, pendidikan, kewarganegaraan, penampilan, dan ukuran badan. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian pinjaman uang, perjanjian gadai, perjanjian fidusia, dan perjanjian hak tanggungan, disertai dengan masing-masing contohnya. Yang pertama, perjanjian pinjaman uang atau yang biasa kita kenal dengan kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga. Yang selanjutnya, perjanjian gadai. Perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang piutang, yakni perjanjian antara debitur atau pemberi gadai dengan kreditur atau penerima gadai. Dalam hal ini yang bertindak selaku kreditur adalah perum pegadaian. Contohnya adalah gadai mobil. Kemudian jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda atau harta bergerak dan tidak bergerak, yang registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Contoh penerapan jaminan fidusia yaitu dalam proses jual beli motor secara kredit, apabila seseorang membeli motor secara kredit. Kemudian hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor terhadap kreditor lainnya. 4. Jelaskan macam-macam bank garansi serta perbedaannya dengan jaminan perseorangan. Pasal 1 ayat 3 Kepdir 23 tahun 1991 menyatakan yang dimaksud garansi adalah bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji atau wan prestasi. Kemudian garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endorsement dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cedera janji atau wan prestasi. Kemudian garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank. Kemudian macam-macam jenis bank garansi. Yang pertama ada garansi penawaran atau tender guarantee atau bid bond, kemudian garansi pelaksanaan atau performance guarantee, kemudian garansi uang muka atau advance payment bond, kemudian garansi pemeliharaan atau retention atau maintenance bond. Kemudian jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berpiutang manakala orang ini tidak memenuhinya. Sedangkan bank garansi adalah suatu jenis penanggungan di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur. Kemudian soal yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan resi gudang dan proses terjadinya resi gudang tersebut. Jelaskan dengan contoh. Resi gudang yaitu suatu tanda bukti penyimpanan komoditi yang dapat digunakan sebagai agunan kepada bank karena tanda bukti tersebut dijamin dengan adanya persediaan komoditi tertentu dalam suatu gudang yang dikelola perusahaan pergudangan atau warehouse manager secara profesional. Kemudian sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Contoh resi gudang adalah resi gudang pada JNT.
Dan soal yang terakhir adalah jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Baik, pada paper yang sudah saya paparkan, judulnya yaitu Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap objek jaminan yang dialih tangankan. Rumusan masalah, bagaimana perlindungan hukum yang diperoleh kreditur dalam hal benda jaminan beralih. Kesimpulan dari hal tersebut yaitu perlindungan hukum yang diperoleh kreditur dalam hal benda jaminan beralih adalah wajib didaftarkan sesuai bunyi pasal 3 yang ditertuang dalam ketentuan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia. Untuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penerima fidusia adalah mewajibkan kepada debitur supaya menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya serta perubahan data mengenai penggantian jenis barang jaminan wajib didaftarkan. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dari pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notaril dan terus dipertegas dengan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia demi mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia, maka asas publisitas terpenuhi ini merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dalam pengembalian piutangnya dari debitur. Adapun kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian fidusia ialah masih banyaknya ditemukan dalam praktek di dunia usaha benda jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris yang tidak terus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia atau hanya dibuat berdasarkan akta di bawah tangan sehingga akibatnya eksekutorial dari akta tersebut hilang dan kreditur tidak mendapatkan hak preferensinya. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.